Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan hasil dari PR3 mata kuliah Microcontroller FI 3171 mengenai 7 segmen. PR3A yaitu menampilkan angka sembarang di 7 segmen ke-3. Pada PR3A ini saya ingin menampilkan angka 9 di 7 segmen ketiga. Maka kode yang saya buat seperti ini, di mana kita mendefinisikan dua jenis A, kemudian A-nya diisi dengan 0xB9, yaitu untuk menampilkan angka 9 di 7 segmen yang ketiga. Kemudian nilai A ini dimasukkan ke nilai P2 karena output 7 segmen kita berada pada port P2. Kemudian kita compile dulu sehingga dikeluarkan kode hexnya. Setelah itu kita masukkan ke AT89C52-nya. Mari kita coba jalankan apakah kode tersebut akan menghasilkan output yang benar atau tidak. Terlihat di sini terdapat angka 9 di 7 segmen yang ketiga. Artinya kode telah berhasil mengeluarkan output sesuai yang diinginkan, maka kode sudah benar. Jika saya ingin mengganti angka yang ingin ditampilkan, saya bisa mengganti masukan untuk A ini. Misalnya saya ingin menampilkan angka 7. Tetap di 7 segmen yang ketiga. Maka terlihat angka 7 yang keluar di 7 segmen yang ketiga. Selanjutnya adalah PR3B, di mana pada PR3B ini diperintahkan untuk menampilkan angka 1, 2, 3, dan 4 di keempat 7 segmen secara bersamaan. 7 segmen yang pertama akan memunculkan angka 1, 7 segmen kedua akan memunculkan angka 2, 7 segmen yang ketiga akan memunculkan angka 3, dan 7 segmen yang keempat akan memunculkan angka 4. Dengan rangkaian yang seperti ini dibuat kode seperti ini, di mana mendefinisikan jenis A terlebih dahulu beserta nilai awal A, mendefinisikan jenis L, di mana L ini nantinya akan dipakai untuk sebagai looping, di mana ada 4 7 segmen, menandakan ada 4 7 segmen. Kemudian ada W ini dipakai pada delay. Kemudian ini ada looping yang menandakan adanya 4 7 segmen. Jika 7 segmennya ke 1, maka akan memunculkan angka 1 dengan memasukkan nilai A dengan 0xe1. Kemudian jika 7 segmennya ada 7 segmen yang kedua, akan memunculkan angka 2 dengan memasukkan nilai A 0xd2. Kemudian jika 7 segmen yang ketiga, maka akan memunculkan angka 3 di 7 segmen ketiga dengan memasukkan A dengan nilai 0xb3. Kemudian jika 7 segmen merupakan 7 segmen yang keempat, maka akan memunculkan angka 4 dengan memasukkan nilai A dengan 0x74. Kemudian memasukkan nilai A ke P2 karena 7 segmen terhubung ke port 2. Kemudian di sini ada delay. Kita compile dulu sehingga diperoleh file hexanya. Kita masukkan ke dalam Proteusnya, lalu kita jalankan. Pada Proteus ini terlihat bahwa angka-angka akan muncul secara bergantian karena Proteus ini adalah simulasi. Pada kenyataannya, jika pada alat yang sesungguhnya semakin kecil delay, maka keempat angka ini akan terlihat menyala secara bersamaan. Mungkin bedanya hanya ada yang lebih redup dan lebih terang. Namun pada Proteus ini, karena Proteus ini hanya sebuah simulasi, maka tampilan tetap terlihat bergantian. Tapi dengan begitu artinya kode telah berhasil menghasilkan output sesuai
yang diinginkan, maka artinya kode sudah benar. Selanjutnya untuk nomor 3C. Untuk nomor 3C ini seperti pada nomor 3B. Namun bedanya di nomor 3C ini kita mendefinisikan dulu angka yang ingin ditampilkan di 7 segmen. Jadi nilai angkanya itu ditentukan di luar looping ini. Misalnya pada angka ke-1, angka pada segmen-segmen ke-1 ingin ditampilkan angka 5. Segmen kedua ingin menampilkan angka 6. Segmen ketiga menampilkan angka 7 dan segmen keempat menampilkan angka 8. Maka di luar looping dibuatlah definisi untuk dan isian untuk angka 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian kita mulai ke bagian loopingnya, masih sama seperti tadi, ada 4 segmen. Jika 7 segmen adalah 7 segmen yang ke-1, maka angka 1 akan dimasukkan ke dalam A dengan cara penjumlahan seperti ini, di mana 0x0 adalah mendefinisikan 7 segmen yang pertama dinyalakan sesuai dengan portnya. Kemudian angka 1 ini akan dijumlahkan dengan 0x0, di mana akan menghasilkan nilai angka ke 7 segmen 1 adalah angka 5. Kemudian begitu juga untuk yang 7 segmen kedua. Pertama ini adalah untuk menyalakan 7 segmen kedua sesuai dengan portnya. Kemudian akan dimasukkan angka 2, yaitu angka 2 itu angka 6. Maksudnya di sini adalah angka 2 itu adalah angka pada 7 segmen kedua. Maka memasukkan nilai yang berada dalam angka 2 ke 7 segmen kedua. Kemudian memasukkan nilai yang berada di angka 3 ke 7 segmen 3 dengan metode penjumlahan juga sama seperti sebelumnya. Begitu pula dengan 7 segmen yang keempat, memasukkan nilai angka yang berada di angka 4 ke 7 segmen keempat. Kemudian memasukkan nilai A ke P2 sama seperti sebelum-sebelumnya, karena 7 segmen kita berada di port 2, kemudian ada delay. Selanjutnya mari kita compile dulu agar diperoleh file hex-nya. Kemudian kita masukkan ke 7 segmennya di simulasi Proteus ini. Kita lihat apakah sudah masuk. Ternyata sudah. Mari kita tinggal jalankan untuk mengecek apakah kodenya sudah benar atau belum. Terlihat di sini sudah benar, di mana 7 segmen pertama menampilkan angka 5, 7 segmen kedua menampilkan angka 6, 7 segmen ketiga menampilkan angka 7, dan 7 segmen keempat menampilkan angka 8. Artinya kode telah berhasil menghasilkan output yang diinginkan. Adalah PR nomor 3D, di mana pada PR nomor 3D ini kita definisikan dulu angka. Angka ini bernilai ribuan, yaitu 4321. Pada PR3D ini ingin ditampilkan 7 segmen pertama menampilkan angka ribuan, 7 segmen kedua menampilkan angka ratusan, 7 segmen ketiga menampilkan angka puluhan, dan 7 segmen keempat menampilkan angka satuan. Kita membagi angka, yaitu angka ribuan ini, sehingga diperoleh masing-masing dalam posisinya masing-masing. Ribuan angka dibagi 1000 untuk memperoleh angka dalam posisi ribuan. Kemudian angka dibagi 100 agar diperoleh angka dalam posisi ratusan. Kemudian angka dibagi dengan 10 untuk memperoleh angka dalam posisi puluhan dan satuan. Angka dalam posisi satuan, kemudian definisikan A, I, L, dan juga W. Kemudian ada looping.
Uping ini menggambarkan 4 7 segmen. Jika 7 segmen yang pertama, maka akan ditampilkan angka ribuan pada 7 segmen ke-1, di mana A-nya itu diisi 0x0 ditambah angka yang berada dalam ribuan. 0x0 ini mendefinisikan atau menggambarkan bahwa 7 segmen yang menyala adalah 7 segmen ke-1. Kemudian jika 7 segmen kedua menyala akan menampilkan angka ribuan, di mana A-nya dimasukkan dengan nilai 0xd0 yang mendefinisikan bahwa segmen-segmen kedua yang menyala, kemudian isinya adalah nilai yang berada di ratusan. Kemudian segmen ketiga akan menampilkan angka puluhan. Pada segmen ketiga ini dan dimasukkan 0xb0 ditambah puluhan. 0xb0 ini menandakan segmen yang menyala adalah segmen yang ketiga. Kemudian terakhir segmen yang keempat menampilkan angka satuan dalam angka yang tadi telah dimasukkan dengan memasukkan A 0x70 ke satuan, di mana 0x70 ini menggambarkan segmen keempat yang menyala. Kemudian nilai A dimasukkan ke port 2 dan terdapat nilai di sini. Sekarang kita coba mengcompile-nya. Nilainya kita ubah dulu. Kita compile lagi, kemudian kita masukkan ke dalam Proteusnya. Setelah itu mari kita coba jalankan. 4 3 2 1. 7 segmen pertama memunculkan angka 4, 7 segmen kedua memunculkan angka 3, 7 segmen ketiga memunculkan angka 2, 7 segmen keempat memunculkan angka 1, di mana ini adalah ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Artinya kode sudah berhasil untuk menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan. Artinya kode yang digunakan sudah benar. Sekian hasil dari kode dan juga rangkaian PR3 mata kuliah mikrokontroler FI3171 ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.